Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang nama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulil Mayasari Muswiroh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri atau penanda yang melekat pada seseorang yang dapat membedakannya dengan yang lain. Pengertian identitas nasional hakikatnya merupakan nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri khas tersebut, maka suatu bangsa berbeda dengan bangsa lainnya dalam kehidupan seperti keanekaragaman suku dan budaya dan juga kerukunan antar umat beragama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya identitas nasional berfungsi sebagai tanda pengenal suatu negara yang telah merdeka dan berdaulat agar dikenal dan dibedakan dengan negara lain. Agar negara berbangsa memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain, serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan Kebangkitan Nasional Rakyat Indonesia, yang mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa yang juga sebagai identitas nasional. Sekarang, mengapa identitas nasional itu penting? Yang pertama, agar dikenal dan untuk membedakan bangsa Indonesia itu sendiri dengan bangsa lainnya. Kemudian yang kedua, untuk kelangsungan hidup bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah identitas nasional sebagai ciri khas dan kewibawaan bagi bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, untuk menumbuhkan rasa kebanggaan pada setiap warga negara pada bangsanya sendiri. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional. Yang pertama, secara historis. Secara historis dapat ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional bangsa rakyat Indonesia, yang pada saat itu mulai sadar akan jati dirinya sebagai manusia yang tidak wajar karena pada saat itu Indonesia dalam kondisi terjajah. Oleh karena itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Yang kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Proses pembentukan identitas nasional ini umumnya membutuhkan waktu, upaya keras, dan perjuangan panjang di antara warga yang bersangkutan. Hal ini karena identitas nasional ialah hasil kesepakatan masyarakat bangsa dengan adanya perkembangan kebudayaan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini dapat kita katakan bahwa bangsa Indonesia relatif berhasil dalam membentuk identitas nasionalnya. Kemudian yang kedua, secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan Indonesia. Apabila individu manusia kita ibaratkan sebagai sebuah negara, maka secara sosiologis individu manusia Indonesia akan mudah dikenali dari atribut yang melekat dalam dirinya,
di mana atribut ini berbeda dari bangsa lainnya. Yang perbedaannya mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik. Aspek fisik tersebut meliputi unsur tinggi dan berat badan, bentuk wajah atau muka, kulit, warna dan bentuk rambut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua secara psikis, meliputi unsur-unsur kebiasaan, hobi atau kesenangan, semangat, karakter atau watak sikap, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, yaitu meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau negara, lambang negara yaitu Garuda Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang bentuk-bentuk ini juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar atau peraturan yang lebih khusus. Baik, saya akan menjelaskan tentang bendera merah putih dan bahasa Indonesia. Bendera merah putih bukan hanya sekedar simbol belaka, tetapi memiliki makna khusus yang artinya yaitu merah berarti berani dan putih berarti suci. Seperti dapat difilosofikan, warna merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan warna putih melambangkan jiwa manusia, yang keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan. Bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang berasal dari bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu jauh dari sebelum Indonesia merdeka telah digunakan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang memiliki fungsi yaitu sebagai jati diri bangsa, sarana pemersatu bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan budaya. Kemudian lambang negara bangsa Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini merupakan buah karya anak bangsa, yaitu Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak. Burung Garuda yang berdiri tegak, yang kepalanya menghadap ke kanan dengan mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri, yang pada setiap sayapnya memiliki 17 helai, kemudian dengan ekor 8 helai dan leher 45 helai, yang menunjukkan pada waktu kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan 8 dan tahun 1945. Yang pada dadanya digantungkan sebuah perisai yang dibagi menjadi 5 ruang di tengah dan 4 di tepi. Bintang cemerlang atas, dasar hitam merupakan sinar cemerlang abadi dari ketuhanan yang Maha Esa. Rantai yang terdiri dari gelang-gelang persegi dan bundar yang saling bersambung satu sama lain dalam sambungan yang tiada putusnya merupakan lambang dari peri kemanusiaan. Kemudian lambang pohon beringin adalah lambang kebangsaan. Lalu banteng merupakan lambang kedaulatan rakyat. Lalu padi dan kapas adalah lambang kecukupan. Kaki burung mencengkram sebuah pita yang melengkung ke atas. Pada peta tersebut bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang dijadikan sebagai semboyan negara kita, bangsa Indonesia. Demikianlah dari makna lambang Garuda Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, dan banyak lagi fungsi Pancasila rakyat Indonesia. Kemudian,
Bagi rakyat Indonesia, Pancasila sangatlah penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional Pancasila. Pancasila ini telah menjadi kekuasaan Indonesia, artinya Pancasila menjadi ciri bangsa Indonesia. Siapapun orang Indonesia atau yang mengaku sebagai warga negara Indonesia, maka ia harus punya pemahaman bersikap dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional yang memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia ini menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa yang lainnya. Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri khas fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa Pancasila sebagai makna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian dan identitas dan keunikan bangsa Indonesia. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur mari katakan orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah. Demikianlah pembahasan tentang ilmu Pancasila dan kewarganegaraan yang bertemakan identitas nasional. Saya Ulil Maya Salimsfirah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.